Pengalaman saya di petani kopi, pertama diketawain orang. Iya, kita merintis kopi, dianggapnya kalau di kawasan sini hal konyol kan. Kita menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, salah satunya kawasan-kawasan lahan longsor yang terjal-terjal, yang tadinya udah kebuka bekas sayur. Nah, kita tanamin kopi. Kalau sekarang alhamdulillah udah berkembang mencapai 40 sampai dengan 45 hektar untuk kelompok tani yang ada di sini gitu. Udah sampai 40-an hektar lah. 4 sampai dengan 45. Dulu sebelum petani kopi, saya kerja kesana kesini lah sampai luar pulau dan sebagainya gitu. Tetapi sudah kesini kepikiran gitu kan. Saya pulang waktu itu merantau. Ya orang tua masih terus bergeluti ini. Ya saya pikir ya itu pun harus saya teruskan gitu kan. Di tahun-tahun 2007 waktu itu kan pulang ke sini. Di tahun 2016 bulan-bulan 8 waktu itu ada dinas yang turun ke sini. Ternyata di Kabupaten Bogor mempunyai kopi yang berpotensi dan bercita rasa menarik gitu kan. Nah waktu itu ke sini, terus saya dimasukkan, didaftarkan salah satu kelompok yang sudah mulai diakui di kabupaten. Nah waktu itu pertama saya ada semacam field trip dari studi banding ya, dari sini ke Bandung, ke Lembang waktu itu. Nah di bulan Agustus terus bulan September kita diikut sertakan di dalam lomba KKSI, Kontes Kopi Specialty Indonesia. Waktu itu ngirim sampel 2 kilo ke Jember. Nah waktu itu kita masuk dalam kategori ini kan, lolos ke final. Di bulan-bulan September, Oktober kita finalnya kan di Aceh. Nah kita berangkatkan oleh dinas ke Aceh dan alhamdulillah waktu itu pun saya nggak menyangka gitu kan, yang kopi hanya seperti ini karena di sini bukan berbasis perkebunan terus dijadikan komoditas utama, itu bukan, malah waktu pengumuman juara 1 dikenakan oleh daerah lain, kedua lain, dan ke-1 disebutlah salah satu Kabupaten Bogor yang di ini Kampung Cibulau gitu ya, alhamdulillah gitu. Itu pun di luar dugaan aja. Jadi kenapa di sini nggak bisa lebih ke arah kuantitas? Dikarenakan di sini lebih mengutamakan konservasi pohon-pohon naungan. Jadi bukan seolah-olah kita di sini tani untuk mencari produktivitas yang banyak, terus kita mengorbankan hutan dan sebagainya, kita nggak ke sana. Jadi kita lebih mengutamakan ke arah konservasi, melindungi kayu-kayu yang ada tersisa dalam hutan, kita rawat secara baik dan benar kan. Nah dari situ baru kita mempunyai buahnya, itu sebenarnya hanya buat bonus. Di sini tuh bukan lari ke arah produktivitas banyak, kuantitas sekian ton. Di sini nggak bisa. Seperti tahun 2017 kita gagal panen. Nah tahun 2011 begitu berbunga kopi, curah hujannya agak teratur, nah itu situ pembuahan baru jadi. Kalau kopi modelnya seperti itu. Jadi misalnya waktu berbunga terus kena sinar matahari berkurang, itu produksi jelek. Kalau rasa ya hampir kontinu ya, gitu-gitu aja gitu. Kan kalau kopi itu mempunyai ciri khas cita rasa yang berbeda antara tempat satu ke tempat lain. Mimpinya lebih maju ada, satu pengen memperbaiki lingkungan. Nah, kita menamakan tani kopi di sini itu konservasi sosial. Jadi bermanfaat untuk petani dan bermanfaat juga untuk kawasan-kawasan lain. Salah satu untuk penyerapan, untuk penghijauan. Nah itu tujuan kami. Satu niatan ya karena Allah, kita ke arah konservasi, kita untung, dan masyarakat yang berada di hilir pun menikmati. Menikmati itu bukan berarti dari hasil kopi, tetapi dari sumber mata air tetap terjaga, macam
ya kita tetap bisa merawat hutan. Hutan itu memang buat keperuntukan buat hanya satu lingkungan. Kalau memang kita ikhlas berbakti sama alam, alam juga memberi terbaik buat kita. Nah, kita punya keyakinan ke sana aja. Kira-kira tahun 2014 ya, saya ketemu sama Yono dan Jumpono. Waktu itu mereka bawa kopi ke sini dan mereka tidak tahu kopinya kopi apa. Gitu. Nah, itu adalah kopi pertama yang saya dapat dari Bogor waktu itu. Itu saya sangrai dan saya kaget karena kopi yang mereka bawa itu adalah satu kopi yang menurut saya memiliki karakter cita rasa. Nah, habis itu sambil belajar bersama dengan mereka, akhirnya saya dapat bahwa cita rasa dari kopi mereka itu sangat luar biasa. Jadi kalau dalam kopi Robusta itu adalah kopi kategori fine Robusta. Fine Robusta ada jati diri rasanya itu ada semacam coklat yang kuat, dark coklat. Terus kemudian ada seperti teh di ujungnya. Terus kemudian ada semacam ya kayak biji lembu kan kayak gitu ada. Jadi dia memiliki karakter rasa yang luar biasa. Yono dan Jumpono ini adalah petani yang sangat tekun dalam belajar. Jadi mereka memiliki kegigihan. Setiap mereka mencoba kopi, mengolah kopi, selalu mereka turun ke bawah, ke tempat saya, terus kita coba bersama-sama. Itu dilakukan berulang-ulang kan gitu. Jadi mereka panen, mereka coba prosesnya, bawa ke sini kita cupping bersama, dan itu berulang-ulang. Gitu. Jadi mereka adalah tipe pembelajar, seorang petani dengan semangat belajar yang tinggi. Yang saya catat dari mereka adalah kecintaan mereka pada alam. Gitu. Jadi mereka bertani itu tidak semata terus kemudian seluruh kebunnya dikanamin dengan kopi. Gitu. Jadi bagaimana mereka meletakkan kopi itu di dalam hutan gitu. Jadi mereka membangun, jadi kopi itu seperti taman yang mereka letakkan di antara pohon-pohon di hutan. Buat saya pencapaian paling puncak Kopi Cibulau itu bukan pada kejuaraan kopi nasional. Jadi pencapaian Kopi Cibulau itu adalah lebih kepada bagaimana mereka menjadi ikon kopi dari Bogor. Gitu. Jadi mereka lah yang membuat Bogor punya kopi itu mereka. Gitu. Melalui apa? Melalui salah satunya melalui kejuaraan. Dan saya sendiri meletakkan Kopi Cibulau mereka itu sebagai kopi kebanggaan orang Bogor. Gitu. Oleh karena itu mereka pun memiliki semangat yang sama dengan saya sehingga Kopi Cibulau selalu ada di Ranin. Jadi itulah buat saya capaian mereka yang luar biasa. Jadi mereka ingin menyampaikan sesuatu memori alam Bogor yang lestari itu melalui kopi. Itu adalah aspek yang paling penting buat saya. Lebih spesifik kan sebenarnya Indonesia itu kan surga kopi. Karena kita punya bentangan kopi dari Aceh sampai Papua. Nah, itu sangat luas sekali. Nah, tapi kembali, jadi kopi Indonesia harus diperlakukan seperti bagaimana Yono dan Jumpono melakukan kopi. Dan itulah yang akan menjadi masa depan kopi Indonesia ke depan. Artinya para petani-petani, keluarga-keluarga petani itu memperlakukan kopi itu dengan istimewa.
Sehingga keistimewaan kopi Indonesia itu memang berada di tangan petani seperti Yono dan Jumpono.